Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Marsha Dinda Haliza dengan NIM 08011182227012. Baiklah, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan hasil jawaban saya yaitu soal nomor 4, program untuk menampilkan dari Fibonacci. Pada program ini di sini saya menggunakan ada tiga- 4 variabel dengan tipe datanya itu integer atau bilangan bulat. Di antaranya variabelnya itu ada n, fn, fn1, dan fn2. Kemudian di sini kita membuat perintah memasukkan jumlah bilangan Fibonacci yang disimpan pada variabel n. Nah, karena bilangan Fibonacci itu dimulai dari angka 1, 1, 1, 2, dan seterusnya, di sini kita inisiasikan FN1 itu 1 bernilai 1 dan FN2 itu bernilai 0. Nah, kemudian di sini saya menggunakan pernyataan kondisi if untuk mengecek kondisi yang dibuat pada variabel n. Misalkan yang diinputkan itu nilainya sama dengan 0 atau kita cari Fibonacci dengan bilangan 0, itu tuh hasilnya munculnya akan 0. Dan jika misalnya kita input nilai n-nya itu lebih dari 0 atau dimulai dari 1, nah itu tuh akan keluar hasilnya. Nah, melakukan kondisi perulangan. Nah, itu masuk ke kondisi else if, di mana pada variabel n itu variabel n yang diinputkan tuh kita cek apakah nilainya itu lebih dari 0 tadi kan benar. Kemudian kita inisiasikan variabel i-nya itu yang pertama itu dengan 1, kemudian kita masuk ke perulangan. Kita cek apakah i-nya itu tadi kurang dari n. Nah, kalau misalnya kondisi yang memenuhi atau bernilai benar, kita akan mengeksekusi perintah di dalam for, yaitu dari deret Fibonacci ini kan didapat dari bilangan sebelumnya ditambah bilangan f fn1, maksudnya fn min 1 dikurang fn. Nah, berarti kan dijumlahkan dari dua bilangan sebelumnya. Jadi di sini kita misalkan fn itu untuk bilangan yang di depannya, kemudian fn itu didapat dari fn1 ditambah fn2, di mana fn2-nya tadi kan bernilai 0 dan fn1-nya itu bernilai 1. Kemudian fn2 itu didapat dari fn. Kemudian nilai di Fn2 itu didapat dengan Fn1. Kemudian nilai Fn1 itu diisi oleh Fn. Selanjutnya kita melanjutkan iterasi I bertambah sebanyak 1 kali atau I plus plus. Akan berulang terus sampai kondisi I itu bernilai false atau salah. Selanjutnya baru akan keluar dari program dan mencetak hasil Fn. Eh, nggak keluar, belum keluar dari program, maksudnya kayak mencetak hasil fn-nya itu. Nah, kemudian jika if-nya tadi tidak memenuhi pernyataan, kita lanjut ke kondisi else atau misalnya kita input bilangan minus. Jadi itu akan mencetak di layar yaitu kalimat tidak valid. Dan program langsung ke akhir program ketika salah satu kondisi terpenuhi. Untuk berikutnya itu ada begin, kemudian variabelnya di sini ada n, fn, fn1, fn2 dengan tipe datanya integer, kemudian di sini read n, di sini kita misalkan nilai fn1 itu sama dengan 1 dan fn2 itu sama dengan 0. Kemudian di sini kita cek if n itu sama dengan 0, dan write fn2, langsung cetak fn2, langsung cetak 0. Else if n-nya itu lebih dari 1, dan write fn1. Misalnya kita n-nya itu lebih dari 1, berarti kita cetak dulu 1, baru kita masuk ke dalam perulangan, yaitu kita misalkan i-nya itu sama dengan 1 to n. Kemudian begin, di sini kita masuk perulangan, yaitu Fn sama dengan Fn1 tambah Fn2. Jadi di sini kita jumlahkan dulu tadi nilai Fn1 tadi kan 1 ditambah Fn2-nya 0. Jadinya nilai Fn sekarang adalah 1. Kemudian
nilai Fn2 diisi dengan Fn1. Nilai Fn2 tadi 0. Eh, Nilai Fn1 diisi dengan nilai Fn2 itu diisi dengan Fn1. Nah, Fn1 tadi bernilai 1. Jadi sekarang nilai Fn2 itu sebenarnya Fn1 jadi nilainya 1. Kemudian ini selanjutnya yang Fn1 sama dengan Fn. Kita isi nilai Fn1 itu sama dengan Fn. Nah, untuk nilai Fn1 tadi kan nilainya 1. Nah, kemudian baru di sini masuk ke perulangan I sama dengan I plus 1. Atau I bertambah sebanyak 1, kita jadi I sama dengan 2. Dilakukan perulangan terus sampai kondisinya salah. Kemudian baru cetak Fn. Lalu kita keluar dari perulangan, keluar dari kondisi else if ke else yaitu then right tidak valid. Kemudian n. Untuk flowchartnya itu dari begin, kemudian di sini kita input variabel n, di sini kita mulai fn1 itu sama dengan 1 dan fn2 itu sama dengan 0. Kemudian lanjut di sini kita masuk ke pengecekan if jika n-nya sama dengan 0 itu masuk, kalau benar itu cetak Fn2, kemudian jika salah itu kita cek apakah N-nya itu lebih dari sama dengan 1. Jika iya di sini kita langsung cetak Fn1 dulu, baru kita masuk ke peruangan for tadi. Kalau benar itu masuk ke prosesnya ini tadi, sama seperti tadi, kemudian baru cetak ke Fn, lanjut ke iterasi dulu, muter terus, kemudian baru dia kalau misalnya salah langsung ke false, turun ke N. Nah, di sini kalau misalnya kondisinya tidak memenuhi, dia ke false, dia cetak tidak valid, kemudian ke N. Untuk codingannya, kita langsung masuk ke kode blocks. Nah, di sini kita artinya mulai, kemudian di sini kita pesan pada memori untuk variabel n, fn, fn1, dan fn2 dengan tipe datanya integer. Kemudian di sini kita cetak di layar monitor kalimat masukkan jumlah bilangan Fibonacci. Kita mulai. Nah, sebentar. Tadi. Di sini kita masuk kode blocksnya dulu. Apa nggak muncul? Nah, misalnya di sini kita masukkan 4. Nah, kemudian di sini kan kita pena. Nah, di sini kan yang pertama kita kita nilai kita beri nilai awal fn1 itu 1 dan fn2 itu 0. Kemudian di sini kita cek apakah 4 itu sama dengan 0. Tidak kan? 4 itu tidak sama dengan 0. Berarti kita lanjut ke pengecekan selanjutnya ke else if yaitu kita cek apakah 4 itu lebih dari sama dengan 1. Ya, kemudian di sini yang pertama kita langsung cetak fn dulu, berarti kita cetak 1. Nah, kemudian kita masuk ke perulangan yang pertama. Misalkan I-nya sama dengan 1. Nah, di sini kita cek apakah itu 1 itu kurang dari 4. Benar, 1 itu kurang dari 4. Berarti di sini kita masuk selanjutnya yaitu Fn itu dari Fn itu dari 1 ditambah 0.
Jadi nilai Fn sekarang itu 1. Kemudian nilai Fn2 itu diisi oleh Fn1. Nah, nilai Fn2 itu kan diisi dengan Fn1, jadi nilainya Fn2 itu jadi 2. Nah, kemudian Fn1 itu diisi dengan Fn. Nah, Fn tadi kan nilainya 1. Jadi Fn1 sekarang nilai Fn1-nya itu sekarang 1. Kemudian kita masuk, kemudian kita cetak dulu di layar monitor. Kita cetak berarti kan cetak Fn, nilai Fn tadi 1. Nah, selanjutnya kita masuk ke iterasi selanjutnya. Kita cek apakah I plus plus, jadi I-nya jadi 2. Apakah 2 itu kurang dari 4? Ya, 2 itu kurang dari 4. Kemudian kita lakukan yang ini berarti Fn1 tambah Fn2. Nah, Fn1 tadi kan nilainya 2. Salah. Ini 1. Harusnya 1. Nilai Fn tadi 1. Nah, di sini kita jumlahkan nilai Fn1 tadi kan 1 ditambah nilai Fn2. Fn2-nya nilainya 2. Jadi 1 tambah 2 berarti kan nilai Fn-nya 3. Kemudian kita ubah lagi untuk nilai Fn2 itu diisi dari nilai Fn1. Fn1-nya tadi masih tetap 1. Lalu eh, kemudian untuk Fn2, maaf. Fn2 itu diisi dengan Fn1, nilai Fn1-nya itu masih tetap 1. Kemudian untuk nilai Fn1 diisi dengan nilai Fn. Nah, di sini nilai Fn tadi nilainya 3. Berarti di sini kita ubah nilai Fn1-nya sekarang 3. Kemudian kita masuk di sini yaitu cetak Fn, berarti di sini kita cetak 3. Sebentar, sebentar. Eh, Mas, di sini tadi nilai Fn2 kan diisi dengan Fn1, nilai Fn1 tadi 1. Nah, kemudian jadi di sini tadi 1 ditambah 1. 1 ditambah 1 jadinya 2. Ntar kita ganti dulu biar ingat. Jadinya di sini 2. Kemudian nilai Fn2-nya itu jadi 1 dan Fn1-nya itu jadi 2. Nah, selanjutnya kita masuk. Berarti di sini kita cetaknya baru 2. Nah, selanjutnya kita masuk ke iterasi selanjutnya. Kita cek apakah 3 itu kurang dari sama dengan 4. Iya, benar. Kemudian kita masuk tadi. Di sini berarti nilai Fn tadi kan nilai Fn didapat dari Fn1 tambah Fn2. Nah, nilai Fn1 dan Fn2 terakhir itu adalah Fn2-nya itu. Fn2-nya di sini tadi 1. Dan di sini tadi nilai Fn2-nya kan 2. Nah, nilai Fn1-nya itu kan 1. 1 ditambah 2. Jadi nilai Fn itu jadinya 3. Kemudian untuk nilai Fn2 itu diisi dengan Fn1. Fn1-nya itu 2. Jadi nilai Fn2-nya itu di sini jadi 2. Kemudian untuk nilai Fn1 itu diisi dengan nilai Fn. Nilai Fn tadi 3, jadi di sini 3. Nah, kemudian di sini keluar cetak Fn, berarti di sini kita cetak 3. Nah, kita masuk ke iterasi selanjutnya, yaitu kita cek apakah 4 itu kurang dari 4. Salah kan? 4 itu sama dengan 4. Jadi, langsung keluar dari perulangan, kemudian kita lanjut ke LCD, yaitu enggak, kita langsung keluar dari perulangan, kemudian kita masuk ke sini yaitu berarti kita langsung cetak semua deret Fibonacci. Jadi hasilnya itu kan mana nih?
Ini tadi 2. Nah, nah jadinya outputnya itu yaitu 1, 1, 2, 3. Dan coba kita enter. Nah, deret Fibonacci dari angka 4 adalah 1, 1, 2, 3. Sekian penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.